Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Karena banyak yang request soal press konferensi atau konferensi pers dari Ralf Rangnick yang terbaru ya. Oke, gua lagi jalan-jalan sebenarnya ini sekarang lagi di St. George Park atau St. George Square. Tapi gua sempatin ya ini untuk bikin rangkuman atau translate juga. Langsung aja gue ambil dari manutd.com atau manunited.com ya. Langsung aja dimulai dari halo Ralf, senang berjumpa dengan Anda. Saya pikir yang tentu saja untuk memulai ini kita bisa atau ingin menanyakan tentang bagaimana kondisi terkini terkait squad dan juga status COVID ya, bagaimana update-nya. Lalu Ralf Rangnick menjawab, ya, seperti yang Anda ketahuin, minggu lalu kita punya latihan terakhir itu hari Kamis. Di hari itu kita punya 8 orang dan juga 3 kiper. Lalu kita menutup training groundnya atau tempat latihannya selama 4 hari untuk ini ya, break the chains atau memutus rantai COVID. Hari ini, kemarin maksudnya ya, hari apa ini berarti hari Kamis ya. Maksudnya dia nih kemarin itu adalah hari Kamis, today itu adalah hari Kamis. Sekarang ini hari Jumat di sini. Kita latihan itu mulai dari hari Selasa. Kita latihan juga hari Rabu dan juga hari ini. Maksudnya hari Kamis. Ada 25 orang yang tersedia. Ini tidak termasuk Paul Pogba. Dia satu-satunya yang tidak ikut latihan. Dan yang lainnya on board ya, siap semua. Jadi ya, development atau perkembangannya dari minggu lalu ini sangat-sangat positif. Lalu ada pertanyaan, do you feel you are in good shape? Apakah Anda berpikir Anda sedang dalam posisi yang sangat bagus dalam menghadapi Newcastle? Ralf Rangnick menjawab, ya, kita akan latihan lagi besok, artinya hari ini ya, hari Jumat. Lalu day off untuk Natal untuk para pemain. Dan artinya hari Sabtu ya, hari Sabtu mereka libur Natal. Lalu hari Minggu akan ada latihan terakhir. Lalu hari Minggu sore atau Minggu malam ini mereka akan ke Newcastle. Lalu ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan banyak ini ya, ada banyak percakapan tentang kondisi pemain dan juga 5 pergantian pemain atau berbagai cara untuk menghadapi ini ya, periode kali ini. Kan kita tahu periode kali ini COVID, banyak yang absen gara-gara COVID kan. Ditanyakan oleh wartawan, apa yang Anda pikirkan, bagaimana menurut pendapat Anda tentang hal ini, karena Anda ini kan seseorang yang baru di Liga Inggris. Dijawab oleh Ralf Rangnick, seingat saya pergantian sebanyak 5 kali ini sudah dimulai 2 tahun yang lalu ya. Artinya diganti 5 ini kan karena keadaan COVID ini, pandemi semenjak 2 tahun yang lalu. Atau kurang lebih 1,5 tahun yang lalu lah. Menurut saya ini keputusan yang bagus. Jadi punya lebih banyak pilihan untuk mengganti pemain, untuk menyimpan energi untuk para pemain, khususnya dalam menghadapi COVID ini. Dan ini kondisinya sama seperti saat ini. Kita juga punya situasi yang kurang lebih sama dengan 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Artinya kan banyak pemain absen, banyak tim yang terkena badai COVID ya. Dan sepengetahuan saya di Eropa, Inggris ini adalah satu-satunya negara yang hanya memperbolehkan 3 kali pergantian. Di negara-negara lain, negara-negara besar lain di Eropa ini 5 kali pergantian. Dan di sisi lain, ya, Anda masih memperbolehkan ada 8 pemain ya di dalam tim itu. Karena itulah seharusnya menurut Ralf Rangnick, karena punya 8 orang yang tersedia, maka ya 5 kali pergantian harusnya harusnya boleh dong, kenapa tidak gitu kan. Maksudnya kurang lebih, kalau gua rangkum ini ya, agak sedikit belibet sedikit sini translation-nya, tapi yang jelas kurang lebih menurut Ralf Rangnick ini di negara lain ini kan sudah bukan 3 kali pergantian lagi semenjak COVID, tapi sudah 5.
Dan di Liga Inggris ini kan ada 8 pemain yang tersedia ya untuk menjadikan pergantian. Nah, kalau cuman hanya 3 ini kan cukup sedikit. Seharusnya kalau mau dilakukan 5 kali pergantian masih cukup memungkinkan ya untuk melakukan 5 kali pergantian. Lalu ditanya lagi, Anda ini kan baru saja datang ke ke Inggris ya, ke England. Bagaimana menurut pendapat Anda untuk beberapa tim yang bermain tanggal 26? Lalu 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian harus bermain lagi nih. Bagaimana menurut Anda? Lalu dijawab oleh Rangnick, ya maksud saya Anda tentu yang lebih tahu ya tentang hal ini, dibalikan lagi oleh Ralf Rangnick ya. Ini tradisi yang besar untuk bermain di Inggris di Boxing Day. Untuk bermain di tanggal 27 atau tanggal 30 atau bahkan 2 Januari. Ini adalah tradisi yang besar. Saya pikir kita harus respect tradisi itu, kita harus tetap ya, we should stick to that. Kita harus ya tetaplah dengan hal itu. Ini adalah pertama kali dalam karir saya sebagai pelatih kalau ya harus bermain cukup ketat ya di masa-masa seperti itu. Tapi balik lagi, Inggris ini adalah satu-satunya negara di Eropa yang memperbolehkan yang bermain di 2 kompetisi ya. Ini disinggung soal kompetisi kali ini. Gua pikir akan disinggung soal masalah pergantian pemain, tapi ternyata soal kompetisi. Bahkan di Perancis sepertinya mereka ini sudah meninggalkan piala yang kedua ini tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Kali ini kita adalah satu-satunya negara yang bermain di 2 kompetisi, 2 cup kompetisi atau 2 trofi kompetisi. Maksudnya kan League Cup dan juga FA Cup. Ini mungkin sesuatu yang kita bisa diskusikan lagi. Saya tahu alasannya, Carabao Cup ini tetap dimainkan untuk memfasilitasi tim di divisi 3 dan juga divisi 4 untuk mereka bisa mengimprove kondisi finansial mereka. Tapi kalau kita berbicara soal masalah kalender yang sangat ketat dan kita bermain pertandingan terlalu banyak, menurut saya kita bisa melakukan diskusi soal hal ini. Langsung aja kalau gua rangkum ya, kurang lebih Ralf Rangnick ini mempertanyakan ya, kok kita masih main di Carabao Cup dan juga FA Cup. Ini satu-satunya negara loh di Eropa. Walaupun alasannya jelas ya, untuk meningkatkan finansial dari tim divisi 3 dan juga 4. Menurut Ralf Rangnick ini sesuatu yang harus dicari solusinya. Ini menurut gua cukup berani juga ya. Rangnick baru berapa lama dia di Premier League tapi sudah berani vokal kalau menurut gue ya. Ditanyakan lagi soal masalah sebentar ya. Tentang minggu ini seberapa challenging untuk mempersiapkan atau seberapa tantangannya ya untuk mempersiapkan pertandingan dan membuat semua orang ini untuk kembali lagi ke lapangan latihan ya. Dijawab kurang lebih bagaimana kesiapan ya tentang skuad ini dibandingkan dengan keadaan minggu lalu. Dan dijawab lagi oleh Ralf Rangnick, sejauh yang saya lihat di training hari ini, mereka semua dalam kondisi yang bagus. Mereka melakukan pekerjaan rumah mereka. Mereka punya jadwal sendiri-sendiri untuk berlatih di rumah dan mereka menaatinya. Dan yang saya lihat hari ini di latihan, saya bisa bilang kurang lebih hampir seluruhnya ini available atau tersedia. Tentu saja ini akan menjadi keputusan yang sulit untuk saya untuk memilih, maksudnya ya. Siapa saja yang akan di squad Manchester United, siapa saja yang akan berada di starting 11. Ini kalau gua rangkum sekali lagi, menurut Rangnick ini kondisi pasukannya siap untuk bertanding menghadapi Newcastle. Tadinya gua sempat berpikir bagaimana kondisi fisik ya setelah libur beberapa hari latihan, tapi menurut Rangnick dia mengatakan skuadnya ini siap dan bahkan membuat kesulitan untuk memilih siapa-siapa saja yang akan dimainkan. Artinya kan ini benar-benar sejumlah pemain ini ya, sejumlah pemain ini tuh siap untuk diturunkan ya. Ya bagus sih, jadinya artinya ya kita ready untuk menghadapi Newcastle. Dan ini pertanyaan terakhir ya, pihak Liga Inggris bertemu di awal minggu ini. Pemain dan juga manajer akan bertemu lagi hari ini, artinya kemarin ya.
apa yang Anda harapkan untuk didengar dari Premier League? Dan apa yang pemain ingin dengar tentang ya kondisi mereka ya, artinya dari keadaan COVID ini. Dijawab oleh Rangnick, kurang lebih hal-hal ini sudah kita bicarakan sebelumnya. Akan lebih bagus kalau kita bisa punya 5 kali pergantian, 5 kali substitution ya. Ini akan meningkatkan dan mengimprove situasi emosional di dalam squad, karena ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat beda ya. Kalau kita bisa memberikan 5 pemain ini waktu bermain. Ini juga tentang masalah waktu bermain. Dan oleh karena itu saya lebih suka kalau kita bisa punya 5 pergantian. Dan seperti saya sebutkan, di negara lain mereka sudah melakukannya. Selain itu, Liga Inggris juga harus mengusahakan liga ini aman, to keep the situation, dan situasi di sekitar pemainnya juga aman. Di klub kita secara regular kita mendisiplinkan pemain dalam arti yaitu tadi ya, menjaga kontak. Kita juga meyakinkan bahwa sebagian besar dari pemain ini sudah divaksinasi. Dan seperti yang saya ketahui, kita punya angka yang cukup tinggi ini tentang pemain yang sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi 2 ataupun 3 kali, Anda tetap bisa mendapat virus COVID maksudnya ya. Tapi Anda bisa lebih terlindungi. Yang saya ketahui, sebagian besar dari pemain saya yang tes positif, artinya terkena COVID, mereka ini punya gejala yang sangat ringan, dan bahkan mereka ini sebenarnya tidak mengetahui kalau mereka ini punya virus. Artinya mereka merasakan biasa-biasa saja di kondisi badannya, cuman kan karena kewajiban harus dilakukan tes, ternyata tesnya positif. Ini artinya Rangnick sekali lagi sangat menyarankan untuk melakukan vaksin, dan memberitahukan kalau ya pemain di Manchester United ini angkanya cukup tinggi yang sudah divaksin. Dan ini sekali lagi menurut gue ini kabar yang cukup bagus, karena pastinya ada peningkatan ya mengenai kebijakan vaksinasi di dalam tim Manchester United. Dan selain itu Rangnick ini betul-betul sangat mendorong untuk tim Liga Inggris ini atau penyelenggara ini memperbolehkan dilakukannya 5 kali pergantian. Oke, kurang lebih demikian ya. Maaf kalau agak beribet karena gue nggak sempat ngerangkum yang biasa gue catat tulis tangan. Ini tidak benar-benar langsung gue baca dari websitenya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa jelas ya. Kurang lebih kalau gue rangkum, squad Manchester United ready untuk menghadapi Newcastle. Kondisi pemain siap, hanya Paul Pogba yang tidak tersedia di squad. Artinya ya kita ini betul-betul, gue mengharapkan ya kita bisa mendapat hasil positif lah ya di Newcastle. Angka vaksinasi di tim juga tinggi, dan Ralf Rangnick ini sangat-sangat menyarankan, memberi masukan kepada penyelenggara Liga Inggris untuk melakukan 5 kali pergantian, plus juga mereview ulang 2 piala yang sekarang ini masih masih berada di Liga Inggris, yaitu adalah Piala FA dan juga Piala Carabao. Mengingat jadwal ini sangat ketat, tapi dia juga tidak sabar untuk melakoni match Boxing Day ini yang cukup rapat, cuma 2-3 hari jeda antara satu dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan saja hasilnya positif. Sekian dulu, thanks for watching. Sekali lagi thank you juga sarannya. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.